Hei Sobat Bola! Siapa yang nggak sabar lihat timnas Indonesia makin solid dengan pemain-pemain baru? Kali ini, ada dua nama yang lagi bikin heboh, Mees Hilgers dan Kelvin Verdong. Dua pemain naturalisasi yang kabarnya bakal jadi kunci kekuatan baru Garuda di masa depan. Tapi, apa benar mereka sehebat itu? Dan apa aja kelebihan mereka? Mees Hilgers, bek tangguh FC Twente di Eredivisie, dikenal dengan kemampuannya membaca permainan dan duel udara yang luar biasa. Sementara itu, Kelvin Verdong, fullback eksplosif dari NAC Breda, punya skill crossing dan kecepatan yang bikin lini serang lawan kewalahan. Keren, kan? Tapi tunggu dulu. Naturalisasi bukan cuma soal teknis di atas lapangan, Sobat Bola. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk adaptasi mereka dengan gaya main timnas Indonesia. Jadi, pertanyaannya, apakah mereka benar-benar siap jadi harapan baru Garuda? Jangan kemana-mana, kita bakal bahas lebih detail perjalanan karir mereka, gaya main mereka, dan pastinya peluang mereka bersinar di timnas Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Karena di sini, kita bakal terus kasih info menarik seputar timnas dan sepak bola Indonesia. Pernah kepikiran nggak, gimana rasanya jadi pemain sepak bola yang dapat ribuan dukungan dari fans di negara yang jaraknya ribuan kilometer? Mees Hilgers, bek muda berbakat berdarah campuran Belanda Indonesia, punya jawabannya. Tapi, apa yang bikin dia merasa begitu spesial? Yuk, kita bongkar ceritanya. Perjalanan Mees Hilgers. Mees Hilgers lahir dan besar di Belanda. Sebagai seorang pemain sepak bola profesional, dia memulai karirnya di Akademi FC Twente, salah satu klub ternama di Belanda. Di usia muda, Mees udah nunjukin bakat luar biasa sebagai bek tengah yang tangguh. Tapi, siapa sangka, di balik kesuksesannya, ada darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Fakta menarik, ternyata, Mees punya koneksi langsung ke Indonesia lewat neneknya yang asli orang Indonesia. Ini bikin dia punya hubungan emosional dengan negara kita, meskipun gak tinggal di sini. Jadi, apa yang akhirnya mendorong dia untuk mau bermain untuk Garuda? Kenapa seorang pemain muda yang lagi naik daun di Belanda lebih milih Indonesia dibanding potensi main buat timnas Belanda? Ada sesuatu yang bikin dia yakin banget sama keputusannya, dan ini gak cuma soal sepak bola. Dukungan luar biasa dari fans Indonesia. Ketika kabar Mees Hilgers punya darah Indonesia tersebar, dukungan dari masyarakat Indonesia langsung mengalir deras. Mulai dari DM Instagram sampai komentar di media sosial, semuanya ngajak Mees buat gabung timnas. Mees sendiri cerita kalau dia benar-benar gak nyangka bakal dapat perhatian sebesar ini dari fans Indonesia. Dukungan ini bikin saya merasa istimewa, kata Mees di salah satu wawancara. Dia bilang, energi positif dari fans Indonesia itu nggak cuma bikin dia terharu, tapi juga makin semangat buat mempertimbangkan gabung sama timnas Garuda. Tapi tunggu, apa cuma dukungan fans aja yang bikin dia tertarik? Ada alasan lain yang lebih personal, dan ini bisa bikin kalian makin respect sama dia. Indonesia negara besar. Tuh hal yang membuat Mees Hilgers merasa sangat istimewa bisa berseragam timnas Indonesia adalah karena merasa negara yang jadi asal ibunya itu adalah sebuah negara besar dan hal itu bisa dirasakannya ketika membela tim Garuda. Saya pikir bermain untuk negara adalah perasaan yang luar biasa dan apa saja menyertainya, ujar Mees Hilgers. Dan lagi, Indonesia adalah negara besar, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda bisa merasakan apa yang Anda lihat di media sosial dan merasakannya di tim saya. Sangat spesial bermain untuk negara yang sangat besar, jelanjutnya. Keinginan membela timnas Garuda. Bagi Mees, membela Indonesia bukan sekadar pilihan karir. Ini soal identitas, akar budaya, dan rasa bangga. Mees melihat timnas Indonesia sebagai bagian dari keluarga besar yang pengen dia bela dengan sepenuh hati. Ada momen di mana Mees bercerita tentang neneknya. Beliau selalu berbicara dengan bangga soal Indonesia dan betapa indahnya negara ini. Neneknya adalah inspirasi utama yang mendorong Mees buat lebih mengenal tanah leluhurnya. Kira-kira, kapan kita bakal lihat Mees pakai jersey merah kebanggaan timnas Indonesia? Apa langkah berikutnya yang akan dia ambil? Tantangan dan harapan Mees Hilgers. Bergabung dengan timnas Indonesia pastinya nggak akan mudah. Ada proses administrasi, adaptasi budaya, dan tantangan untuk menyesuaikan diri dengan gaya bermain timnas. Tapi Mees nggak gentar. Dia yakin bahwa pengalaman bermain di Liga Eropa bakal jadi aset besar buat timnas Indonesia. Selain itu,
Mees juga berharap bisa memberikan sesuatu yang berharga buat sepak bola Indonesia. Dia pengen jadi bagian dari generasi pemain yang membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Kalau kamu suka konten tentang sepak bola Indonesia, jangan lupa like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Apa yang bikin pemain keturunan Indonesia-Belanda, Kelvin Verdonk, begitu spesial di lapangan hijau? Bek yang baru saja debut di timnas Indonesia ini terus mencuri perhatian, termasuk dalam pertandingan NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittard. Di video ini, kita bakal bongkar rahasia di balik performa impresifnya. Yuk, kita mulai. Bek kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdonk kembali mendapatkan menit bermain di NEC Nijmegen. Verdonk menjadi starter saat NEC menjamu Sparta Rotterdam dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025, Minggu, 15 Desember 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Kelvin Verdonk pun bermain selama 90 menit penuh. Pemain keturunan Aceh ini bermain cukup solid di sepanjang pertandingan. Bahkan, beberapa situs web memberinya nilai di atas 7. Sayangnya, penampilan Kelvin Verdonk tidak cukup membuat NEC Nijmegen meraih kemenangan. Tim asuhan Roger Meijer harus berbagi skor 1-1 dengan Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam bahkan mampu unggul lebih dulu berkat gol dari Camille Negli di menit ke-84. Beruntung, NEC Nijmegen mampu mengakhiri laga dengan skor 1-1 berkat gol penyimbang dari Ivan Marquez di menit ke-90. Hasil ini membuat NEC Nijmegen masih terpaku di papan tengah klasemen sementara Eredivisie 2024-2025. Tim yang identik dengan warna merah dan hijau itu kini menempati posisi ke-12 dengan 17 poin. Di sisi lain, Sparta Rotterdam juga masih terjebak di zona degradasi. Tetangga Feyenoord itu kini menduduki posisi ke-16 klasemen sementara Eredivisie 2024-2025 dengan 12 poin dari 16 laga. Setelah hasil imbang kontra Sparta Rotterdam, NEC Nijmegen akan langsung mengalihkan fokus ke KNVB Beker atau ajang Piala Belanda. Turnamen itu juga memiliki gengsi yang tinggi. NEC Nijmegen akan bertandang ke Markas Heracles dalam ronde kedua KNVB Beker musim ini. Pertandingan itu rencananya akan digelar di RVA Sito, Kamis, 19 Desember 2024. Kelvin Verdonk, bek andalan NEC, bermain penuh selama 90 menit. Dan kalau kalian pikir, iya, biasa aja main 90 menit, tunggu dulu. Faktanya, ini nggak cuma soal stamina. Verdonk menunjukkan kelasnya sebagai bek yang kokoh, tenang, dan cerdas. Dia sukses meredam serangan lawan, terutama di momen-momen krusial. Tapi tahu nggak? Peran Verdonk nggak cuma soal bertahan. Di NEC Nijmegen, dia seringkali ikut membantu membangun serangan dari lini belakang. Dalam laga ini, akurasi umpannya mencapai tingkat yang mengesankan. Bahkan, beberapa kali dia jadi kunci dalam transisi permainan NEC. Bisa dibilang, dia ini ibarat penggerak roda tim. Tapi kok bisa, ya, dia seadaptif itu? Jawabannya mungkin ada di pengalamannya bermain di liga-liga Eropa sejak usia muda. Dari Feyenoord hingga Excelsior, Verdonk terbiasa menghadapi lawan berat. Semua itu ngebentuk insting bermainnya yang tajam. Ngomong-ngomong, gimana sih awal mula Verdonk bisa gabung timnas Indonesia? Ini menarik banget. Verdonk punya darah Indonesia dari sang ibu, dan itu bikin PSSI langsung kepincut. Setelah proses naturalisasi yang gak sebentar, dia akhirnya resmi berseragam merah putih. Tapi pertanyaannya, apakah Verdonk bisa langsung cocok dengan gaya bermain timnas? Meski baru debut, chemistry-nya dengan rekan-rekan di timnas udah mulai kelihatan, terutama dengan para pemain senior seperti Jordi Amat. Dengan tambahan pengalaman di NEC, Verdonk jelas jadi prospek cerah untuk pertahanan Indonesia. Lalu gimana NEC Nijmegen sendiri di Liga Belanda? Meski belum masuk kategori klub papan atas, NEC punya sejarah sebagai tim tangguh. Dan Verdonk adalah salah satu elemen penting di lini belakang mereka musim ini. Dalam laga melawan Fortuna Sittard, pertahanan NEC benar-benar diuji. Serangan demi serangan lawan terus datang, tapi Verdonk tetap solid di posisinya. Dia nggak hanya mengandalkan fisik, tapi juga kecerdasan membaca permainan. Banyak momen di mana dia berhasil memotong bola sebelum lawan masuk kotak penalti. Ini bukan hal yang mudah, loh, apalagi menghadapi striker-striker Liga Belanda yang terkenal gesit. Tapi tunggu dulu, ada satu hal menarik lainnya. Meski Verdonk udah tampil luar biasa, NEC Nijmegen masih punya masalah di lini depan.
Banyak peluang yang terbuang, dan ini bikin kerja keras Verdong di lini belakang terasa kurang dihargai. Coba bayangin, bertahan mati-matian, tapi tim gak bisa mencetak gol. Frustrasi banget, kan? Namun justru disinilah kelihatan mentalitas Verdong. Dia tetap konsisten sepanjang pertandingan, gak gampang terprovokasi atau kehilangan fokus. Ini ciri khas pemain yang punya jiwa pemimpin. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang pemain timnas Indonesia dan cerita menarik lainnya di dunia sepak bola, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita bakal bahas lebih banyak lagi.